Sahabat hikmah di balik kisah, konflik antara Rusia dan Ukraina kian memanas. Menyusul operasi militer yang dilancarkan Rusia ke bekas negara pecahan Uni Soviet. Pemerintah Ukraina membunyikan sirine sebagai peringatan serangan udara. Kondisi sejumlah kota di Ukraina semakin mencekam. Serangan militer Rusia secara besar-besaran menimbulkan sejumlah ledakan di beberapa lokasi dan hanya tersisa puing-puing bangunan. Presiden Rusia, Vladimir Putin juga menegaskan pihak asing yang ikut campur akan menerima konsekuensinya. Sementara itu, lebih dari 70 warga negara Indonesia kini telah mengungsi di kantor KBRI Kota Kiev, ibu kota Ukraina. Salah satu WNI sebutkan pemerintah Ukraina telah bunyikan sirine peringatan serangan udara. Tak sedikit yang mengecam serangan militer Rusia akan berdampak bencana. Presiden Amerika Serikat pastikan akan memberikan sanksi. Presiden Ukraina pun meminta warganya jangan panik. Konflik Rusia dengan Ukraina sebenarnya telah berlangsung lama. Hal ini berawal dari klaim dan dukungan pemerintah Rusia terhadap kelompok separatis di Ukraina Timur yang berusaha memisahkan diri dari pemerintah Ukraina yang sah pasca lepas dari Uni Soviet. Ternyata sampai sekarang pun senjata masih dijadikan alat untuk menyelesaikan konflik untuk beberapa pihak yang menurut mereka udah nggak ada lagi caranya gitu ya Sat ya. Tapi kalau misalnya Islam sebetulnya memandang perang itu seperti apa Sat? Baik, peperangan di zaman Rasulullah itu untuk membela 3 hal ya. Rasulullah saat masuk ke kota Madinah, kemudian kota itu menjadi kota Madinah Al-Munawwarah, ada 3 hal. Yang pertama, Rasulullah sudah punya teritorial, wilayah, kota Madinah, dan Rasulullah sebagai pemimpin. Yang kedua, Rasulullah sudah punya penduduk. Yang ketiga, saat itu Rasulullah sudah mempunyai undang-undang yang berlaku. Maka ketika 3 hal ini diusik oleh pihak siapapun, maka kewajiban kita ini yang membela. Waqala Nabi SAW, baginda Rasulullah, beliau bersabda, "Mathalul muslim kamathalin nahal." Contoh orang muslim itu perumpamaannya kayak lebah. Lebah itu binatang yang mesti kita ambil pelajarannya. Lebah itu kalau nggak diganggu, dia nggak akan jahat ke orang lain ya. Emang kita pernah dengar ada lebah tiba-tiba masuk pasar gitu nyari mangsa? Nggak ada kan? Selama nggak diusik sarangnya, dia nggak akan pernah mencari siapapun. Tapi jangan coba-coba mengusik sarang lebah. Siapapun orangnya, dia nyemplung di empang sekalipun, ditungguin sama dia. Nah ini kan ciri-ciri lebah ya. Makanya Rasulullah, orang muslim itu seperti lebah. Nah, yang dipertahankan dalam peperangan itu 3 tadi oleh Rasulullah. Ketika agamanya diusik, yang pasti, kemudian kependudukannya, masyarakat muslim yang hidup secara kompleks di situ ya. Nggak cuma muslim, ada masyarakat Nasrani, Yahudi, bahkan Majusi, kemudian undang-undang. Nah, ketika ini diusik, Rasulullah tetap bertabayun dengan akhlak, dengan kemuliaan, dengan adab dan etika. Rasulullah berkirim surat untuk menasehati, masuklah ke dalam agamaku, ini adalah agama yang paling benar. Ketika itu ditanggapi dengan baik, maka terjadilah perdamaian. Tetapi ketika ajakan Rasulullah ditanggapi dengan tidak baik, maka saat itulah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk membela diri, berperang. Dan 90% lebih peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah itu sifatnya bukan menyerang, tapi lebih kepada bertahan. Jadi nggak ada tuh persepsi yang agama Islam ini agama yang selalu menyerang, membunuh orang-orang kafir, tidak. Agama Islam mengajarkan kita rahmatan lil alamin, kasih sayang terhadap siapapun. Bayangkan, Rasulullah ketika hidup di kota Madinah udah punya pasukan militer puluhan ribu. Tapi Rasulullah ketika masuk ke kota Mekah, kota yang dimana saat Rasulullah berdakwah pertama kali dihina, dicaci, dimaki, dari Madinah balik ke Mekah. Orang-orang Mekah udah mikir, wah habis kita nih, dihabisin kita sama Muhammad nih, dibantai nih. Rasulullah udah punya pasukan militer, udah punya penduduk, udah punya wilayah, udah punya undang-undang, habis kita. Ternyata Rasulullah tidak seperti yang diduga oleh masyarakat Mekah. Rasulullah datang dengan penuh kedamaian. Kata Rasulullah, barang siapa yang masuk ke 2 tempat, maka dia akan selamat. Yang pertama ke rumah Allah, Masjidil Haram. Yang kedua ke rumah Abi Sofyan.
Abi Sofyan itu musuhnya Rasulullah. Artinya orang yang selalu menzolimi, menghina Nabi Muhammad ketika berdakwah di kota Mekah. Nabi Muhammad dicaci, dimaki oleh Abi Sofyan. Tapi bayangkan, begitu Nabi Muhammad memuliakan seorang musuh. Bahkan sampai dibilang siapapun penduduk Mekah yang berlindung di rumah Abi Sofyan akan selamat. Coba lihat, Rasulullah tidak mengerahkan senjata, Rasulullah tidak menurunkan pasukannya, bahkan Rasulullah memberikan perlindungan. Nah, berperang itu punya etika dan adab. Makanya dalam agama Islam ketika berperang tidak boleh membunuh orang tua, anak-anak kecil, tokoh-tokoh masyarakat, para guru. Ini aturan yang berlaku. Kalau sekarang kan enggak, main hajar aja kan. Nah, itulah kenapa sahabat-sahabat hikmah ini yang perlu kita ketahui bersama bahwa Islam itu bukan agama yang sepenuhnya penyebarannya dengan peperangan. Tapi Rasulullah justru berperang itu dengan mengedepankan akhlak. Bagaimana masyarakat muslim ketika menguasai satu wilayah justru sangat memuliakan orang-orang tua, orang-orang jompo, para tokoh agama. Makanya beda. Ketika Islam masuk ke Turki, lihat bagaimana di Blue Mosque itu di Turki bisa berdampingan nama para sahabat dengan patung-patung umat Nasrani, ya kan? Tapi beda ketika di Spanyol, agama Islam diserang, agama Nasrani masuk, tapi semua di bumi hanguskan. Makanya kalau ke Spanyol agak riskan kita, maksudnya agak miris ya. Ketika masuk ke gereja yang dulunya tempat azan, sekarang udah jadi tempat lonceng. Terus mihrab tulisan Arabnya masih ada, tapi udah nggak bisa dipakai buat tempat sholat. Nah, itulah akhlak yang dikedepankan dalam peperangan oleh Rasulullah. Nah, dari situlah umat muslim banyak belajar untuk mengatur strategi dalam peperangan-peperangan berikutnya. Wow, ini kalau misalnya ngebahas soal ini sebenarnya masih panjang nih karena sejarahnya ternyata menarik banget ya Ustadz ya. Mungkin di episode berikutnya ya sahabat ya. Tapi yang jelas mau ceritanya sampai sini dulu pasti sudah ada nilai-nilai yang bisa kita petik. Karena percayalah sahabat hikmah, selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahma dan Ustadz Zaki pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.